Mata Xiao Yan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Ketidakpercayaan segera melonjak di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah mereka teknik Dou kelas Tian? Mata Xiao Yan terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya telah bergejolak hebat karena pikiran yang mengejutkan itu. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran hantu tua Zhai Xing bersikeras menyerang. Itu karena dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru berlama-lama di hati Xiao Yan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zhai Xing benar-benar akan keluar dan bertarung dengan kerangka Dou Sheng ini meskipun karakternya berhati-hati. Hei, hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya dengan cepat ditarik. Api ungu coklat di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian terlempar keluar dengan cara seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka Dou Sheng. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, warna merah yang ada di tulang juga dengan cepat menghilang. Dengan menyapu tatapannya sejenak, Xiao Yan menemukan bahwa itu tidak setiap tulang memiliki jenis karakter misterius. Tampaknya hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari di mata Xiao Yan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini pasti teknik Dou kelas Tian yang sebenarnya. Xiao Yan tidak berani diam lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Dia takut orang lain akan melihatnya. Segera, cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia nyaris menghindari pisau seperti jari-jari tajam kerangka itu. Semuanya, berusahalah lebih keras. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hantu tua Zhai Xing melihat warna merah yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Sukacita besar tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa di hadapan kata-katanya. Kerangka ini sangat merepotkan untuk ditangani. Kemampuannya untuk menahan serangan hanya bisa digambarkan sebagai sesat. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu bertahan melawan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah yang semakin samar yang menunjukkan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan bahkan mereka akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Dou yang luas dan perkasa seperti bintang jatuh saat merobek langit dan meledak di tubuh kerangka Dou Sheng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang luar biasa keras dan kokoh sampai banyak garis retakan tebal lengan terbentuk. Di bawah serangan liar dan sengit oleh kelompok 5 pria Xiao Yan, warna merah pada kerangka Dou Sheng menjadi semakin samar. Cahaya merah di matanya melompat dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya terkejut saat melihat kerangka Dou Sheng tiba-tiba berhenti bergerak. Segera, mereka mengambil kesempatan ini. Badai seperti serangan terus-menerus mengalir ke bawah. Hati Xiao Yan juga menjadi sedikit gelisah saat melepaskan serangannya. Seorang elit Dou Sheng terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual yang tersisa kemungkinan tidak akan selesai dengan cara yang mudah. Cepat tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah di mana kelompok Xiao Yi berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Sebelum mereka bisa menanyakan apapun, seluruh kelompok sudah dengan cepat mundur. Serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Dou Sheng ini seperti kembang api. Itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara serak rendah dan dalam yang agak samar tampak diam-diam dipancarkan dari zaman kuno. Bagus. Surga. Penciptaan. Telapak tangan. Suara serak dan berhenti kuno ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Itu menyebabkan semua rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar terpisah dari dalam jiwa. Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiao Yan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Perak. Cahaya melintas di bawah kakinya saat dia keluar untuk bergegas menuju kejauhan. Ini menggunakan teknik Dou, mundur dengan cepat.
Sementara Xiao Yan berbalik dan melarikan diri, Tang Shen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi terkejut melonjak di wajah mereka hampir seketika. Setelah itu, mereka tidak bisa diganggu tentang apapun karena mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Shen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Sementara dia mengutuk, bagaimanapun, kecepatan melarikan dirinya juga tidak sedikit lambat. Dia sudah melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Kelompok Xiao Yan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Segera, mereka mencakar dan berguling saat mereka buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Selama waktu ketika aula besar berada dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Dou Sheng tampaknya telah menjadi hidup. Itu benar-benar berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, itu sudah mewarnai tangan kanan sampai tampaknya telah terbenam dalam darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat gelap dan dalam sehingga menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hati seseorang. Ketika jejak terakhir darah berkumpul di telapak tangan kanan, titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Dou Sheng. Bintik hitam ini benar-benar hitam murni yang ekstrim. Jika seseorang meliriknya, bahkan jiwa seseorang akan tampak ditelan ke dalamnya. Itu sangat aneh. Kerangka Dou Sheng tiba-tiba mengangkat tangannya ketika titik kecil berwarna hitam muncul. Setelah itu menabrak keras di tanah aula yang sangat keras. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun saat telapak tulang mendarat. Saat melakukan kontak, lantai batu yang sangat keras langsung menghilang, menampakkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Tanah menghilang. Sebuah lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Cahaya hitam tersebar. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau benda lainnya, tempat di mana lingkaran hitam itu mencapai akan menghilang. Itu benar-benar menghilang. Bahkan tidak sedikit yang tersisa. Perasaan seperti ini seperti lubang hitam, tampak misterius dan menakutkan. Cepat, lari! Adegan menakutkan menyebabkan semua orang merasa kulit mereka menjadi mati rasa. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa lingkaran cahaya hitam masih terus menyebar. Hati mereka semua menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Mereka berlari dengan cepat, tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa bagian dalam lingkaran cahaya telah meletus menjadi kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap basah langsung ditarik paksa sampai mereka terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan ampas. Tangisan tajam yang menyedihkan terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang liar di udara. Namun, mereka tidak dapat menahan kekuatan hisap itu. Akhirnya, mereka diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan. Hati Xiao Yan menjadi mati rasa saat mendengar jeritan yang terus-menerus menyedihkan muncul. Teknik Dou semacam ini pasti dari kelas Tian. Sosok Xiao Yan, yang bergegas meledak-ledak, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat. Kecepatannya telah dilepaskan hingga batasnya pada saat ini. Api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya. Ada beberapa jeritan menyedihkan berulang yang terus muncul di depannya saat sosok manusia terbang keluar dengan cara yang tak terkendali. Jeritan menyedihkan dari kematian yang akan segera terjadi menyebabkan hati semua orang yang memimpin mereka merasa kedinginan. Lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian setelah hidup seseorang. Ini dengan cepat menyebar dari aula besar. Seluruh aula besar juga benar-benar dimusnahkan pada saat ini. Kekuatan hisap menjadi semakin kuat. Kita harus melarikan diri. Kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tsunami membelah api.
Buka segel gunung. Segel membalik laut. Banyak serangan sengit yang luar biasa keluar dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia menembak dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini, sosok Xiao Yan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang telah ditembakkan ini secara otomatis menghilang ketika menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Tingkat penyebaran yang terakhir bahkan tidak dihentikan untuk sesaat. 3000 tubuh ilusi petir. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiao Yan segera mengeluarkan suara, "Swoos," saat dia akhirnya menembak keluar dari aula besar ini dan mendarat di alun-alun di luar. Avatar itu menabrak lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorongan yang berlawanan dan dengan cepat dihancurkan. Setelah Xiao Yan melarikan diri dan bangkit ke atas, pria tua berjubah hitam di belakangnya juga tiba-tiba menjerit tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi iblis Phoenix setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan dan bertabrakan dengan keras di koridor di luar. Tang Shen, Bing Hizunse, hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batas mereka ketika Huang Xuan mulai berusaha sekuat tenaga. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari aula besar pada saat terakhir dan dengan menyedihkan mendarat di alun-alun. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, yang terakhir secara bertahap berhenti ketika telah mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, perlahan-lahan menghilang di depan tatapan dari banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang besar setinggi 1000 kaki muncul di depan tatapan semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas, bahkan tidak memiliki sedikit pun sampah yang tersisa. Menelan. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Kemungkinan bahkan jika hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam sebelumnya, mereka juga pasti akan mati. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Kerangka putih giok berdiri di udara. Cahaya merah di matanya benar-benar menghilang pada saat ini. Jelas, jejak spiritual manen yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng juga benar-benar menghilang pada saat ini. Teknik Dou kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam pada kerangka putih giok. Panas yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari matanya. Selama waktu nafas Xiao Yan menjadi lebih berat karena kerangka Dou Sheng, hantu tua Zhai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual sisa yang ditinggalkan elit Dou Sheng juga benar-benar hilang. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan ofensif. Meskipun hatinya mengerti bahwa itu tulang-tulang itu saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Zhai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi dengan kecemasan karena telapak tangan yang menakutkan dari sebelumnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yan berdiri dari tanah. Kelompok Xiao Yi bergegas dan bertanya dengan khawatir. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan hatinya menghela nafas lega. "Untungnya, Anda telah memperingatkan kami tepat waktu. Jika tidak, hasilnya tidak akan dapat diprediksi." Telapak tangan dari kerangka Dou Sheng itu benar-benar terlalu menakutkan. Kemungkinan tidak ada orang di sini yang bisa menerimanya. Mata Tianhuo Zunze memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Dou yang menakutkan. Ini harus menjadi teknik Dou kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng. Jika itu dilepaskan oleh elit Dou Sheng asli, kemungkinan aula besar itu bukan satu-satunya yang menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa-sisa atau bahkan setengah dari pegunungan tulang. Xiao Yi berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi bubuk seperti keberadaan setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam.
Hehe, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Zian tertawa pelan dengan cara yang agak sombong. Mata Xiao Yan menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa itu kerumunan besar yang awalnya saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini yang selamat memiliki kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini benar-benar bisa dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan-gulungan itu juga telah dihancurkan. King Lin berbicara dengan cara yang agak menyesal. Harta karun di tempat ini bukanlah gulungan-gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Dou Sheng. Xiao Yan tersenyum. Matanya yang panas dan berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang besar yang dalam. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Dou kelas Tian di atasnya tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun, beruntung mereka semua terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kita adalah yang paling terpelihara sepenuhnya. Tian Huo Zunse berbicara dengan lembut. Xiao yang tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Kelompok Xiao Yi terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tatapannya melirik ke arah di mana hantu tua Zhai Xing berada. Dia bisa melihat bahwa arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soul saya. Hari ini, aku yang lama akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Zhai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata mereka dari kelompok Xiao Yi melirik. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Dou Sheng di udara di atas lubang yang dalam. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan jiwa residu di dalam kerangka Dou Sheng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkan Anda mendapatkan hadiah sebesar itu? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunse mendengus dingin ketika tubuh hantu tua Zhai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa itu kerangka Dou Sheng ini luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan hantu tua Zhai Xing mendapatkan harta karun seperti itu tanpa alasan? Mereka bertiga pindah tubuh mereka pada saat yang sama ketika tangisan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka telah menyusul hantu tua Zhai Xing. Masing-masing dari mereka melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan langsung merobek 3 garis retakan hitam gelap di udara. Serangan sengit yang melesat dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zhai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengannya. Saat ini, mereka bertiga telah menyerang bersama. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar aneh, dan beberapa bayangan muncul di udara dan nyaris menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Zhai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala yang terakhir. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Dou Sheng dengan cara yang kejam. Kamu mencari kematian. Wajah hantu tua Zhai Xing dipenuhi amarah saat melihat pemandangan ini. Perasaan karena telah bergandengan tangan sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Tangannya meraih ruang dan kekuatan hisap meletus darinya. Itu sebenarnya secara langsung menahan 3 sosok di udara untuk sesaat. Dia juga mengambil kesempatan untuk memamerkan tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka Dou Sheng dalam prosesnya. Sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, bagaimanapun, angin yang sangat tajam dengan keras meretas kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin kencang ini dari belakang, tangan hantu tua Zhai Xing, yang meraih kerangka Dou Sheng, tiba-tiba diayunkan. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya. Itu dengan paksa digunakan untuk memblokir angin telapak tangan dari trio Huang Xuan. Ledakan! Angin kencang meledak di tulangnya. Kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zhai Xing sampai dia dipaksa kembali. Namun, dengan pertahanan kerangka itu, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zhai Xing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Dou Sheng. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri.
Hei, kamu ingin melarikan diri? Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zhai Xing saat dia berbalik. Seorang penguasa besar yang disertai dengan angin kencang langsung meretasnya dengan kejam. Penggaris berat meretas kerangka itu. Banyak percikan api meletus. Lengan Xiao Yan juga terguncang sampai mati rasa. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zhai Xing sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huangshuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Douqi dengan kasar menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zhai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Dou Sheng adalah harta karun. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan para ahli seperti hantu tua Zhai Xing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Segera, matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 Douzun untuk melupakan pemikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini hendak bertindak, para ahli dari suku Iblis Phoenix Surgawi, Lembah Sungai Es dan Lembah Api membakar berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi dingin sedingin es. Aura kuat menyebar dengan cepat. Wajah cukup banyak orang berubah sedikit saat melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top asli di udara. Bahkan jika mereka bisa menyerang, kemungkinan mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan ketika memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran serakah di dalam hatinya. Harta alam adalah hal-hal yang diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan. Mereka hanya sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok Xiaoyi menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin orang lain campur tangan dalam perjuangan untuk kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Hantu tua Zhai Xing tampak sangat menyedihkan ketika dia dikelilingi dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Hantu tua Zhai Xing juga sangat sengsara. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huangshuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah bertengkar, mereka bertiga menemukan peluang. Douqi yang luas dan perkasa langsung menyerang bahu kerangka Dou Sheng dengan keras. 3 gelombang Douqi yang luas dan perkasa menyerang ke tempat kerangka yang sama pada saat bersamaan. Kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Retak! Kerangka Dou Sheng memang sangat keras. Namun, itu juga tidak mampu menahan kehancuran habis-habisan semacam ini. Segera, suara retakan muncul. Hantu tua Zhai Xing mencengkeram tulang Dou Sheng dengan kuat. Tangan kirinya sebenarnya langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Tulang di tangan hantu tua Zhai Xing terlempar. Wajahnya hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung marah. Tubuhnya melintas dan terbang menuju kerangka yang telah terlempar. Namun, tubuhnya belum mencapainya ketika sosok muda muncul lebih awal darinya. Itu meraih kerangka Dou Sheng dengan lengan kiri patah di tangannya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Hantu tua Zhai Xing langsung marah saat melihat kerangka itu diperoleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan raungan hantu tua Zhai Xing. Tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing He Zunse juga menuduh dengan niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat buru-buru berlama-lama di telapak tangannya. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka itu. Setelah itu, dia menarik dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Retak! Kerangka Dou Sheng sangat keras. Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk hampir tidak mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah. Kesejukan menyebar di tangan Xiao Yan saat tulang rusuk mendarat di dalamnya.
Mereka tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat melirik, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Kilau yang sangat samar berkedip dari karakter-karakter ini. Sekilas, mereka tampak hidup dan perlahan bergoyang-goyang. Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini. Dia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya segera. Pada saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah mendapatkannya, semua orang bisa melupakan membuatnya meludahkannya hari ini. Teknik Dou kelas Tian milik Xiao Yan.